Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Umul Meti Ahnin 2407131, kelas B3 Purwakarta angkatan 2024, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas-tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dosen pengampu Bapak Aceh Hamidin MPD. Di dalam video ini saya mewawancarai 3 narasumber yang ada di dalam lingkungan Kampung Sedang Sari RT 1 RW 2 Desa Nawet Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, mulai dari salah satu anggota Karang Taruna, kemudian ada Bapak RT dan ibu-ibu yang ada di lingkungan. Di sini saya akan mewawancarainya bagaimana hak dan kewajiban itu sebagai warga negara yang baik, kemudian ada kesenjangan sosial, kemudian kebijakan pemerintah yang ada di suatu wilayah. Untuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak berikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewarganegaraan untuk memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu apakah warga memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan berikan beberapa contoh. Hak dan kewajiban sebagai warga negara kita lihat dari sisi, kalau sini kan di pedesaan desa, artinya warga negara juga, bagian dari warga negara. Di desa mengenai hak dan kewajiban warga negaranya cenderung baik ya, karena memang kalau di pedesaan itu sistemnya itu pemerintah yang kecil gitu, yang warga negaranya itu sedikit ya, atau warga desa lah sedikit, untuk memenuhi hak dan kewajiban yang tersebut. Mereka bisa memenuhinya itu dengan ya sederhana juga sebetulnya, seperti hak ya untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan dari pemerintahannya gitu kan. Alhamdulillah di desa ini gitu, nah itu udah terkait haknya gitu, terutama dalam hak asasinya sebagai warga negara itu kan memiliki rasa aman gitu kan, terus tidak takut ya di dalam berwarga negara. Nah, mengenai kewajibannya, imbas daripada hak yang diterimanya itu sebagai warga negara, berarti ada kewajibannya, termasuk salah satunya pembayaran PBB gitu kan, memenuhi administrasi kependudukan desa. Nah, alhamdulillah di sini, terutama di wilayah desa Namewer ya, di sini warga negaranya udah punya KTP, udah punya hak, keperluan lain. Itu sebagai kewajiban bayar PBB. Selanjutnya, bagaimana respon warga atau pihak yang berwenang terkait jika memiliki suatu permasalahan? Respon warga ya, kaitan dengan ada permasalahan di lingkungan itu ya, boleh katakan itu udah keniscayaan, udah kepastian ya, harus ada. Cuman itu masalahnya memang dinamis gitu. Nah, ini perlu kedua belah pihak, antara masyarakat ya, sebagai warga negara, pemerintahan setempat pun sama-sama sebagai warga negara harus saling bekerjasama sebagai fungsinya masing-masing gitu. Artinya, jadi warga negara yang baik itu tidak mengikuti atau membuat aturan sendiri gitu. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu, biasanya kalau ada masalah-masalah yang kaitan dengan warga negara ataupun dengan warga yang lainnya, itu akan melibatkan kepada pemerintahan setempat di wilayahnya masing-masing, misalkan RT atau RW. Tapi itu pun dilihat dari sisi berat atau tidaknya permasalahan tersebut. Kalau masalah itu bisa selesaikan di lingkungan keluarga ya secara kekeluargaan. Tapi semua warga negara di sini memiliki kedudukan yang sama di dalam. Kalau di pedesaan itu seperti itu. Jadi ya, jarang yang memiliki yang beda pandangan sampai kan terjadi huru hara yang tidak dikendalikan ya. Jadi kondusif ya. Apa peran warga negara dalam memajukan bangsa dan lingkungannya? Dalam suatu lingkungan, bagaimana nih suatu masyarakat itu, suatu warga untuk memajukan atau menanamkan sikap dan sifat warga negaraan yang baik? Ya, jadi kontribusi warga negara itu, karena tadi kita udah mendapatkan hak sebagai warga negara ya, maka ya konsekuensinya kita harus sebagai warga negara harus menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai warga negara, mendapatkan hak-haknya, mendapatkan kewajiban-kewajibannya. Jadi manakala warga negara itu merasa nyaman di lingkungan tersebut, bisa melakukan aktivitas, tidak ada teror dan lain sebagainya, itu sebagai hak sebagai warga negara. Nah, ya kewajibannya tadi itu warga negara harus ikut berperan aktif juga untuk pemerintahan gitu ya. Dalam artian kontribusinya itu berupa membayar pajak, kalau dia punya kendaraan bayar pajak kendaraan, yang punya tanah bangunan bayar pajak tanah, terus administrasi desa pun pajak PKK itu harus lengkap gitu. Kemudian bagaimana menurut Bapak dengan adanya teknologi, kan sekarang semakin kesini semakin maju teknologi itu, bagaimana kemajuan teknologi pada saat ini, apakah
dampaknya terhadap masyarakat itu apakah mempengaruhi hal lebih ke hal positif atau ke hal yang lebih negatif? Nah, oke. Jadi perkembangan teknologi saat ini justru ya kami sebagai warga ya yang di lingkungan desa yang jauh dari perkotaan, dengan adanya teknologi itu justru semakin membantu. Jadi kan ada dampak positifnya. Ya. Kan meskipun kalau ada sesuatu penemuan baru gitu kan seperti teknologi itu kalau diibaratkan semacam bilah pedang ya, dua bilah yang satu tajam yang satunya tidak tajam, artinya di mana di situ ada penemuan baru atau teknologi itu ada positifnya ada negatifnya. Cuman kalau dirasakan di lingkungan desa kami di sini dengan adanya teknologi itu banyak positifnya, terutama dalam hal masalah pendidikan gitu kan, masalah juga dengan perekonomian gitu kan. Jadi jadi ada penyerataan ekonomi gitu. Jadi ekonomi yang pada waktu biasa ya dulu itu dikuasai oleh orang-orang kalah boleh katakan. Nah, orang-orang desa katanya orang kampung dan sebagainya. Karena dengan ada teknologi kita bisa sejajar lah. Sudah sangat membantu. Ya. Adakah hubungan antara kemajuan bangsa dan perekonomian yang ada di lingkungan kita? Di masyarakat itu kan kadang cenderung di kampung itu katanya susah atau susah dengan mata pencaharian. Nah, adakah hubungannya antara kemajuan bangsa dengan perekonomian yang ada di lingkungan kita? Ya, jelas ada. Jadi bangsa yang besar ataupun negara itu dikatakan maju manakala penduduk desanya sampai ke tingkat RW atau sampai ke keluarganya itu ada kemajuan dari sisi perekonomian, dari sisi pengetahuan gitu kan. Karena tidak langsung begitu saja bisa berkembang satu negara tanpa melibatkan pihak-pihak orang-orang kampung gitu kan. Nah, sementara dengan adanya teknologi tadi, orang-orang yang terpencil gitu kan, kita bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang-orang kota. Jadi sangat membantu sekali gitu kan. Orang-orang desa yang perekonomiannya meningkat, terutama misalnya sebagai contoh ya, misalkan untuk produksi pertanian ya. Pada waktu dulu kan ada istilah ada tengkulak dan sebagainya yang memang mengatur dia membeli menjualnya gitu kan. Kalau sekarang dengan adanya marketplace gitu kan, kita bisa jualan online gitu kan. Dan memang sekarang lagi tren gitu melalui TikTok dan sebagainya. Wah, dan sudah maju ya Pak ya? Iya udah. Sebagai warga negara itu akan merasakan tadi kan hak dasar atau hak asasi manusia itu adalah hak hidup dan hak untuk rasa aman. Indonesia sekarang udah 80 tahun Indonesia merdeka. Ya alhamdulillah kita sebagai warga negara bisa beraktivitas sebagai warga negara menjalankan tadi perekonomian, keagamaan sampai ke politik kita merasakan nyaman gitu. Apakah Bapak ikut berperan aktif dalam suatu organisasi dalam masyarakat di lingkungan ini? Untuk peranan saya sebagai masyarakat, sebagai negara, saya berperan aktif mulai dari pemerintahan desa pernah dan melakukan hal tersebut, merasakan bagaimana pemerintahannya terus dilaksanakan. Dan kalau saat ini saya jadi penasihat di Karang Taruna. Ya. Nah, Karang Taruna ini memang salah satu di wilayah lingkungan di wilayah desa ya, itu bisa menjadi tolak ukur bahwa di desanya tersebut ada keaktifan sebagai warga negaranya itu ada atau tidak ya. Dan salah satunya dengan organisasi Karang Taruna ini masyarakat akan terlibat langsung bagaimana hidup berorganisasi. Karena tidak mungkin kita hidup hanya sendirian gitu kan. Kalau dengan organisasi kita dapatkan suatu pengalaman baru lah dari berbagai warga negara atau orang-orangnya penduduk sekitarnya itu sebagai organisasi dengan berbeda latar belakang yang akhirnya kita mendapatkan ilmu baru. Yang semakin kita dapatkan ilmu baru ya segala permasalahan itu kan bisa diselesaikan gitu kan. Dan masing-masing punya masukan-masukan untuk bisa menyelesaikan masalah sekolah, kegiatan dan sebagainya. Ya, baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan semua jawabannya, ini sangat menginspirasi sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah bersedia dan saya memberikan beberapa pertanyaan. Dan yang pertama yaitu bagaimana kondisi masyarakat di lingkungan ini pada saat ini? Kondisi yang aman dan kondusif dengan masyarakat antusias dalam gotong royong, kerja bakti dan sebagainya yang termasuk itu dalam kegiatan agar kampung ini lebih baik, kampung ini bersih dan lebih maju. Dan untuk antusiasnya itu gotong royong itu contoh ada satu rumah, contohnya ada rumah yang dia layak kita bantu bersama dengan warga untuk membangun rumah gotong royong di belakang main sebentar karena terkecuali ada yang kompeten itu dengan itu gotong royong dalam untuk membantu yang berarti lebih ke spesifiknya kebijakannya kemudian apakah warga aktif dalam kegiatan sosial atau politik misalkan terus seperti itu atau misalkan dalam musyawarah yang lain antusias atau bagaimana?
antusias warga, contohnya seperti dalam hal politik. Contohnya dalam hal politik warga antusias untuk mengamankan situasinya, kondusifnya itu dalam hal pemilu, contohnya kemarin tahun 2024 tentang Pileg kalau nggak salah ya, itu masyarakat antusias mengamankan agar supaya berjalannya itu pemilihan tahun 2024 kemarin itu gimana ya, seperti mengamankan datang ke utama kalau udah itu kan kita ada panggilan dari petugas TPS-nya juga gitu kan, dan tidak ada hal kekurangan atau apapun yang kita tahu mengamankan pemilihan umumnya itu berjalan. Dan kalau misalkan untuk sosialnya itu seperti di lingkungan itu keamanan, kalau musyawarah itu seperti kita musyawarah dalam hal menjaga lingkungan keamanan lingkungan, seperti kita musyawarah dalam hal lingkungan masyarakat seperti kalau misalkan untuk yang lainnya itu seperti musyawarah misalkan kalau ada acara hari-hari besar seperti hari besar Islam, terus ABM 17 Agustusan gitu, dan banyak lain sebagainya. Itu alhamdulillah warga antusias, banyak yang support, banyak yang untuk untuk banyak. Mungkin ada bagaimana untuk meningkatkan atau menanamkan jiwa kewarganegaraan pada masyarakat agar mereka itu peduli terhadap lingkungan yang Ada. Kalau saya pribadi untuk masyarakat titip pesan satu, yaitu bagaimana caranya hidup kita itu bermanfaat untuk masyarakat, bukan dalam arti memanfaatkan, karena ini untuk kemajuan lingkungan kita. Itu. ya. Bapak terima kasih. Salam. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah menyampaikannya. Pertanyaan pertama yaitu apa peran penting lingkungan dalam mendukung pendidikan dan kesehatan pada anak? Lingkungan berperan penting dalam sosial masyarakat karena pendidikan untuk perkembangan ini lingkungan yang positif baik itu keluarga, sekolah maupun masyarakat dapat menstimulasi perkembangan dari kognitif, emosional dan sosial fisik anak secara optimal. Sebaliknya, lingkungan yang buruk dapat menghambat perkembangan dan bahkan menimbulkan masalah kesehatan dan pendidikan di lingkungan itu sendiri. Terus bagaimana partisipasi masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di lingkungan ini? Dukungan aktif orang tua, keterlibatan tokoh masyarakat serta menjaga kebersihan itu paling utama di lingkungan ya. Menjaga kebersihan dan program-program kesehatan tentunya ya. Boleh disebutkan contohnya bagaimana menjaga kesehatan agar lingkungan kita itu tetap bersih atau kita nyaman? Contoh di lingkungan kita sendiri ya, kita menjaga satu halaman, terus mencegah ya kan, terus membersihkan lingkungan di sekitar area masyarakat. Itu sangat penting karena sekarang itu banyak ya anak-anak yang berperan penting dalam kesehatan di masyarakat itu sendiri. Alhamdulillah anak-anak pemuda sekarang lebih mengutamakan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Contohnya dalam peran posyandu. Oke, posyandu ya tidak. Salah satu lagi pertanyaannya yaitu apa harapan Ibu terhadap generasi muda dalam mengembangkan atau supaya itu memiliki jiwa kewarganegaraan? Ya, dengan diberikannya pendidikan kewarganegaraan untuk anak muda ya, ini sangat penting sekali karena sejak dini atau maka diharapkan akan membentuk pribadi yang kuat, terus menjadi manusia yang seutuhnya sesuai dengan amanat yang ada pada Undang-Undang 1945, yaitu sebagai manusia yang religius atau bermoral, memiliki rasa kemanusiaan dan nasionalisme yang tinggi serta menjadi bangsa yang kuat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dari hasil wawancara tersebut, saya menyimpulkan bahwa warga memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, bahkan mereka berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial maupun politik. Contohnya seperti tadi gotong royong dalam kerja bakti, kemudian pemilu mereka antusias itu datang dan mengeluarkan hak suaranya. Kemudian yang kedua, lingkungan dapat berperan aktif dalam mendukung kesehatan warga. Contohnya yaitu tadi ada kegiatan posyandu untuk meningkatkan kesehatan anak yang ada di sekitar. Negara yang baik memiliki hak dan kewajiban yang harus dipahami dan dilaksanakan. Warga negara yang baik juga harus ikut aktif dalam berorganisasi masyarakat dan memiliki kesadaran untuk memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan atau yang sedang dihadapi. Kemudian lingkungan juga memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan dan kesehatan
dalam meningkatkan kualitas pendidikan, si muda diharapkan dapat menjadi warga negara yang baik dan memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban mereka. Di era globalisasi ini, teknologi dapat memiliki dampak positif dan negatif terhadap masyarakat sehingga perlu diantisipasi dan diatasi dengan bijak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya dari wawancara kita